Film ini mengajarkan kita untuk tidak selalu percaya 100% dengan apa yang kita lihat di sosial media. Hai and welcome to The Flick, bareng gua, Rabi Yunanda, dan di belakang kamera ada Hani. Di program Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah program di mana gua dan Hani akan membahas satu film yang sudah kita tonton pastinya. Pada video ini kita bahas film apaan? Budi Pekerti. Budi Pekerti. Film ini dirilis di Indonesia pada tanggal 2 November 2023 dengan genre drama. Film ini disutradarai oleh Weregas Branuteja. Sebenarnya kalau dari film tuh dia benar-benar film panjang tuh baru satu kan ya? Iya, itu baru. Penyalin Cahaya. Iya. Which is itu buat aku bagus banget sih dari segi cerita, Iya, benar. pengambilan gambarnya itu luar biasa gitu. Nah, untuk beberapa cast pemainnya yaitu ada Syaini Febrianti, Angga Yunanda, Prilly Latukonsina, Dwi Sasono, dan Omara Esteghal. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen Defects. Di segmen ini gue akan memberikan beberapa fakta mengenai film ini. Nah, yang pertama nih Han, memang film ini tuh rilis di Indonesia itu pada tanggal 2 November 2023. Tetapi sebenarnya film ini tuh udah tayang pada saat September di TIFF, yaitu Toronto International Festival Film. Jadi bisa dibilang ini film sungguh luar biasa nggak sih Han? Karena jarang-jarang nih ada film Indonesia perdananya itu bukan di Indonesia sendiri, tapi di negeri orang gitu. Tepatnya tadi di Toronto, Kanada. Yang kedua, gak hanya tayang perdana di luar negeri, film ini juga memborong nominasi di Piala Citra. Lebih tepatnya, film ini tuh memborong 17 nominasi dari 22 nominasi yang ada. Banyak banget gak sih, Yan, nominasinya? Iya, gila sih itu. Itu gila banget sih. Tapi emang mereka dan layak. Iya. Dan yang kita ingat, filmnya si Ureha, filmnya siapa? Ureha, saudaranya. Weregas. Iya, Pak, filmnya Weregas. Tuh kalau nggak salah tahun yang Penyalin Cahaya itu juga banyak nyabet piala deh. Iya, penyebab piala juga sih. Jadi bisa bilang dia tuh filmnya baru 2, tetapi Langsung dapat nominasi dan iya. beberapa award gitu. Emang sungguh satu luar biasa banget ya. Iya, keren banget. Yang ketiga dan yang terakhir, bagi yang ada nonton pasti enggak sih kalau misalkan sepanjang film itu menggunakan bahasa Jawa. Nah, untuk mendalami sebagai peran orang Jawa, para cast-nya itu pun diberi waktu khusus oleh si Weregas untuk mempelajari bahasa Jawa dibantu oleh coach dialognya. Jadi itu dia beberapa fakta mengenai film ini. Selanjutnya seperti biasa, sebelum kita memasuki pembahasan BOI, Hani akan membacakan sinopsisnya. Hani, silakan. Film ini berkisah tentang seorang guru bimbingan konseling atau guru BK yang bernama Bu Prani. Bu Prani ini berselisih paham dengan salah satu pengunjung di pasar dan akhirnya menjadi viral karena video Bu Prani marah-marah. Karena viralannya secara tiba-tiba itulah yang mengubah total hidup Bu Prani dan keluarganya. Padahal sebenarnya Bu Praninya bukan marah-marah yang kasar ya gitu, tapi karena si pembeli yang itu tuh juga menyelak antrian. Jadi inti dari sinopsisnya itu ada seorang guru yang tadinya sih pengen beli kuah putu sesimpel itu, Iya. tetapi tiba-tiba ada yang menyelak antriannya sehingga bikin percekcokan lah. Nah, sayangnya ada yang memvideokan itu dari aspek yang salah atau dari angle yang salah. Jadi itu dia sinopsis dari film ini. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan POI. Bagi yang belum nonton, skip aja bagian ini karena akan mengandung spoiler. Nah, mungkin sebelum aku mulai, aku sedikit intermezzo duluan ya. Seperti film sebelumnya, Penyalin Cahaya, itu kan film yang kuat banget di cerita nggak sih, An? Iya. Dan bisa dibilang film ini pun sama. Ini benar-benar kuat banget di ceritanya nggak sih? Dan oleh karena itu, aku akan mulai dari ceritanya dulu nih. Kita tuh tidak akan bahas secara plot twist-nya dan segala macamnya, enggak ya. Cuma mungkin yang pengen aku ngomongin cerita di sini, poin-poin yang bisa kita ambil sih dari cerita ini. Yang pertama dari aku, Han. Banyak banget orang-orang yang terkenal karena viral kan, Han. Itu banyak banget. Makanya orang-orang tuh berlomba-lomba gimana caranya sih supaya bisa jadi viral. Nah, buat aku, film ini itu tuh menceritakan sisi di baliknya gitu. Di mana yang aku maksud adalah kita diceritain kalau misalkan seseorang itu viral, gimana sih, apa sih yang terjadi di balik kamera itu gitu. Soalnya yang kita lihat di sosial media kan, oh ini viral nih. Viral tuh bisa dalam kutip viralnya positif, ada juga yang negatif gitu kan. Tapi film ini tuh menceritakan gimana sih dampak dari viralnya itu gitu. Dan salah satu aspek yang aku suka di cerita film ini adalah
film ini menceritakan kalau seseorang yang viral itu tuh tidak hanya terdampak sama orang itu sendiri gitu, tetapi sebuah viral itu berdampak juga ke orang-orang terdekatnya gitu. Kayak di film ini kan yang viral itu kan ibunya, tapi yang dampaknya itu ya sekeluarga gitu. Iya. Iya, bener-bener sih. Ya mungkin juga karena di ceritanya si Muklas ya, Yunandanya juga konten kreator gitu kan. Jadi ibaratnya terdampak lah. Iya sih, An. Jadi aku sih suka banget dengan ceritanya, itu cukup unik karena ya ini menggambarkan di balik kameranya itu kayak gimana, maksudnya di balik sosial media yang kita lihat tuh kayak gimana gitu. Iya. Karena yang kita lihat kan, wah ini viral gitu, tapi kita nggak pernah tahu viral itu tuh berdampak apa ke orang itu gitu. Dan jangankan orang itu, orang-orang terdekatnya itu akan juga kena dampaknya gitu. Iya, benar. Apalagi kalau misalkan kayak di film ini, oke deh, masih mending kalau viralnya itu sesuatu yang positif. Itu masih bisa mending nggak sih? Wah, dapat kesan-kesan positif gitu. Tapi gimana kalau misalkan viralnya itu yang negatif gitu? Iya, kayak di sini Kayak kan. di film ini tuh kayak kasihan sebenarnya. Pertama, si Bu Priani ini kan nggak salah. Oh, Bu Priani. Siapa? Bu Prani. Bu Priani, Bu Priani siapa lagi ya? Si Bu Priani ini kan nggak salah. Maksudnya bukan dia yang salah, tetapi dia viral karena sesuatu yang tidak dia lakukan. Ya, jadi akhirnya malah berdampak kepada profesi dia sebagai guru kan. Iya, dan dampaknya pun dirasakan oleh anak-anaknya kan, kayak si Muklas itu yang ikutan dihujat gitu, dan si udah si Tita. si Tita. Iya sih. Menurut aku film ini tuh idenya di luar nalar. Iya, nalar sih. Karena gini, aku suka banget dengan sutradara Wregas ini ya. Kayaknya aku langsung jatuh cinta deh sama dia begitu. Nonton Penyalin Cahaya tuh udah, wih gila keren. Begitu ini tuh kayak gila nih orang otaknya terbuat dari apa gitu. Karena di sini tuh sebenarnya ceritanya simpel, tapi dia bisa mengemas ini menjadi sebuah cerita yang meaningful. Dan bener-bener pulang-pulang dari bioskop tuh aku kayak mikir lagi gitu. Iya juga ya kalau misalkan mungkin bagi kita tuh cuma ini ada yang lucu nih, orang lagi berantem viral gitu-gitu kan, atau bagi kita kayak ini cuma di remix jadinya lucu segala macam, tapi bagi orang yang benar-benar mengalami langsung tuh nggak selucu itu gitu, itu merubah hidupnya. Bahkan ada quote yang dibilang, bukan quote sih, ada dialog yang diomongin sama si Angga Yunanda, pokoknya tentang ini tuh udah menghancurkan hidupnya si Angga gitu, tapi bagi orang lain cuma notifikasi doang. Iya sih, benar. Ya orang kan cuma lihat komen doang. Iya, bener. Ini film memang makanya dia mungkin di Kanada juga banyak diapresiasi karena relate seluruh dunia nggak sih? Iya sih. Iya, karena viral tuh di seluruh dunia gitu. Iya, bener-bener. Jadi ya itu sih, jadi intinya buat aku ceritanya cukup unik karena ngebahas dari di belakang sosial media itu seperti apa gitu kan. Nggak cuma viral-viral doang, tapi kita dilihatin betapa luar biasanya dampaknya gitu viralnya itu gitu. Bahkan siapa yang jual putunya itu? Putunya Rahayu. Yang Mbok Rahayu itu kan bilang, wah kayaknya sih lebih enak sebelum viral gitu kan katanya. Iya, dia sendiri ngomong gitu. Karena padahal positif loh kan, dia makin lama, makin rame, makin banyak yang beli. Tapi dia justru merasa, aduh kayaknya lebih enak sebelum viral ya gitu. Iya, problematik jadinya. Iya, problematik lah jadinya. Jadi ya itu sih yang bikin aku ceritanya cukup unik lah gitu. Yang pertama tadi aku udah bahas masalah cerita mengenai yang viral nih ya. Terus selanjutnya mungkin aku pengen bahas cerita mengenai si Bu Prani. Iya, Bu Prani. Bu Prani sebagai seorang ibu dengan anak-anaknya dan suaminya. Gini, setiap orang tuh pasti punya masalah nggak sih, An? Iya. Apalagi ketika si Bu Prani ini punya masalah dengan suaminya yang, spoiler nggak sih ini? Hidup dia itu udah hidup dia udah complicated sih. Iya, udah complicated banget gitu bahkan. Dia kan bukan dari keluarga yang hidupnya nyaman lah istilahnya, karena dia mungkin happy menjadi guru, tapi dia punya masalah lain gitu, kayak uangnya nggak secukup pas-pasan lah hidupnya. Terus si suaminya juga mengidap penyakit bipolar gitu-gitu. Dan juga dia hubungan dengan anaknya di awal-awal film aku lihat tuh nggak sedekat itu nggak sih? Kayak semuanya tuh masih punya urusan masing-masing gitu. Iya, tapi mereka gitu sih kayak memperlihatkan semuanya udah sibuk dengan dunianya masing-masing. Iya, itu maksudnya kayak mungkin karena aku pria jadi kan tidak merasakan menjadi seorang ibu kali Han ya. Jadi dan aku lihat perjuangan ibu itu udah luar biasa berat gitu ya. Apalagi di sini dia harus ngurusin tadi yang kamu bilang suaminya yang punya penyakit mental, terus anak-anaknya yang punya sibuk dengan dunianya sendiri. Itu aja udah bikin
problematika yang cukup besar lah bagi seorang ibu gitu. Apalagi Bu Prani ini kan sosok yang tegas, yang pengen adil, yang pengen yang nggak pengen yang taat aturan, ya taat aturan gitu. Jadi ketika dia melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, dianya berani untuk ngomong gitu kan. Nah, terus tibalah kasus viral itu yang makin aku lihat tuh yang tadi hubungan antara ibu dengan anak-anaknya udah renggang, itu makin renggang gitu. Terutama sama si Muklas. Iya, Muklas. Tapi untungnya kalau yang si Prilly ini malah makin deket nggak sih, pengen bantuin gitu. Iya, mungkin karena diliatin sosok perempuannya kali ya, sama perempuan gitu, lebih sama ibu. Karena mungkin emang di sini si sosok Prilly ini kan diceritain kalau dia juga nggak suka dengan ketidakaturan. Dia juga kayak tipe-tipe yang bukan anarkis ya, bahasanya. Yang tidak suka dengan ketidakadilan juga gitu. Iya, tipe-tipe yang gitu. Nah, jadi itu yang bikin antara ibu dan anak perempuannya itu makin deket. Karena punya satu visi yang sama lah. Relate, sebenarnya mereka tuh relate. Nah, tapi berbeda dengan si Muklas ini, si Angga Yunanda ini. Justru yang tadinya renggang malah makin renggang. Karena si Angga Yunandanya justru orang-orang yang butuh engagement gitu kan. Jadi ya cukup complicated lah antara hubungan ibu dan anak-anaknya di sini gitu. Selanjutnya aku pengen bahas si sosok Bu Prani ini sebagai seorang guru nih, Han. Tidak mudah menjadi seorang guru, apalagi guru BK nih, ceritanya si Bu Prani ini kan. Guru BK kan tuh harus yang bisa memahami, mengerti pola pikir anak-anak asuhnya kan. Iya. Dan dapat kasus viralnya itu yang cukup kontras nggak sih? Iya, cukup kontras banget sih. Kontras banget kan? Kayak di video itu diperhatiin kalau si Bu Prani ini terlihat marah-marah, sedangkan Bu Prani di sekolah menyuruh anak-anaknya untuk menjaga emosinya. Iya. Jadi itu yang bikin kontras di Iya, dan ibarat tuh dia ngajarin budi pekerti, tapi dia sendiri jadi terkesannya kayak nggak berbudi pekerti gitu. Dan ternyata efek viralnya ini ya dampak ke dampak sebagai pekerjaan juga gitu jadinya kan, pekerjaan dia sebagai guru gitu. Jadi kasus viralnya ini tuh sebagai ke personalnya dia udah tambah lagi problematikanya, terus sebagai seorang ibu dia makin ada masalah ke anak-anaknya, terutama si anaknya Muklas ya. Muklas, terus itu juga berdampak kepada pekerjaannya yaitu sebagai guru BK. Jadi segitu luar biasanya loh dampak viral di dunia ini gitu. Iya, benar. Yang mungkin ya emang kita tahu, ini viral, tapi lihat deh si Bu Prani ini loh, dari personalnya udah pasti kena, keluarganya juga ikut-ikutan kena, pekerjaannya pun juga ikutan kena. Jadi ya berdampak banget lah gitu sama kehidupannya. Dan nyadar nggak sih, bisa jadi video-video orang yang kita suka lihat marah-marah atau di share di sosial media, bisa jadi itu framing doang. Iya. Itu kan framing banget, Bu Prani kan kena framing. Masih mending ini film loh. Iya. Masih mending ini film gitu. Tapi kan kenyataannya banyak banget yang mungkin seperti Ibu Prani gitu. Iya. Atau bahkan kan di X ya, sekarang bukan di Twitter, di X tuh yang cancel culture. Ya cancel culture itu kan. Orang-orang ngelihat ini nggak sesuai, ini langsung di cancel dan cancel, padahal nggak tahu kan ya kita nggak tahu gimana kenyataannya gitu, gimana gimana kejadian kenyataannya gitu kan. Dan apa yang terjadi kita nggak tahu gitu kan. Kita cuma tahu orang ini gini, cancel gitu. Dan itu adalah sebuah budaya yang cukup buruk nggak sih buat aku? Iya. Karena ada beberapa kasus yang ternyata kita cancel culture, ternyata orangnya sebenarnya baik. Diselidiki ternyata tidak bersalah gitu. Tapi udah keburu cancel, keburu pekerjaannya hilang, nama baiknya hancur. Mungkin aku bisa sebut, aku nggak akan nyebut di Indonesia lah, tapi yang di luar tuh Johnny Depp nggak sih, An? Iya, banyak banget. Itu kan yang dia karirnya dihancurin, dia dicemooh, dia dibenci, tapi pas persidangan ternyata dia yang benar gitu. Itu cuman gara-gara si Amber Heard-nya itu posting itu semua orang kemakan percaya, viral, dan itulah gitu. Jadi ya mungkin mungkin pelajarannya adalah lebih berhati-hatilah terhadap sosial media gitu. Iya, benar-benar. Karena apa yang kita lihat di sosial media belum tentu itu benar apa adanya gitu. Belum tentu apa yang kita lihat di HP kita itu udah 100% benar gitu. Mungkin itu sih salah satu pelajaran yang bisa aku ambil sih, An. Dan salah satu hal yang aku suka dari film ini ya, dia tuh tadi kan kami ngomong kalau ceritanya itu dia kuat di cerita. Iya. Tapi di lighting dan sound effect-nya juga lumayan kuat. Iya, kayak ada scene di mana
ibunya si Bu Prani itu lagi mainin ring light. Oh iya ring warna. Nah terus itu aku bener-bener apa ya kayak ternotis sekali karena dia ganti-ganti warnanya kan. Nah kan sebenarnya warna itu kan bisa menyampaikan emosi kan. Di situ emosi warnanya tuh merah, biru, terus kuning, apa pokoknya ganti-ganti kan. Di situ kayak menggambarkan kalau pada saat itu Bu Prani disuruh klarifikasi dan dia tuh lagi emosinya kacau tuh lagi kacau balau, nggak stabil gitu, gitu lagi nggak stabil gitu, kayak emosinya sangat campur aduk lah gitu. Itu yang aku suka sih dari lightingnya. Terus kalau dari soundnya aku suka ini sebenarnya simpel, cuman jadi ada adegan ketika Bu Prani itu lagi pakai earplug ya. Iya, earplug. Pakai earplug terus suaranya mendem. Nah, aku sebagai penonton ngerasanya tuh kayak aku lagi bener-bener ikut mendengar apa yang Bu Prani rasakan gitu loh. Jadi kayak merasakan dari pendengaran gitu. Dia lepas dia lepas pasang si earplugnya, terus suaranya jadi mendem, terus berisik lagi, mendem lagi gitu. Itu yang aku suka sih. Dan di scene terakhir aku tidak mau spoiler, yang ada dia tiduran setiap pakai earplug. Nah itu deep sih menurut aku. Deep ini banget sih. Jadi pada intinya ya di akhirnya ya dia pakai earplug itu ya udah dia dengar diri sendiri aja kan. Iya dan kalau aku nonton wawancaranya si sutradaranya ini ya Wegdes langsung ya, kalau nggak salah dia ngomong kalau di penyalain cahaya itu kan kita ngerasa kalau lightingnya lebih gelap nggak sih? Iya lebih gelap. Iya kan. Nah kalau di sini itu justru lightingnya lumayan agak terang, selain karena emang Jogja itu mataharinya lebih terang lah, dan juga ingin menggambarkan kalau di balik keterangan ini tuh ternyata orang banyak yang punya masalah loh. Gitu. Karena kan makanya aku agak lumayan kelihatan banget nggak sih ada warna kuning. Warna kuning tuh dominan banget. Dominan banget kuning, bahkan baju, masker segala macam kuning. Iya, gitu bahkan kan. apa sih kayak otopet. Iya, otopetnya. Otopet juga warna kuning gitu kan. Jadi kayak penggambarannya tuh aduh cantik banget menurut aku. Iya. Mungkin kalau dari segi visual sih aku nggak bisa banyak ngomong karena ya udah poinnya bagus udah gitu. Iya. Sangat enjoyable dan terasa tidak membosankan. Iya. Aku sebenarnya film tuh sama sekali tidak ngantuk gitu. Iya. Mungkin aku ngerasa film Indonesia bisa bikin kayak gini tuh keren banget gitu. Iya, luar biasa bagusnya gitu. Oh iya, tadi aku lupa bahas Yan. Kalau film ini tuh rada relate sama kondisi zaman sekarang nih Yan, di mana sosial media itu bisa begitu manipulatifnya. Kita ditunjukin nggak sih gunting tinta? Gaung tinta. Gaung tinta ya, bukan tinta. Gaung cinta siapa? Si Gaung Tinta ini sebagai media ya ujung-ujungnya nyarinya duit kan? Iya benar. Jadi bagaimana caranya mereka tidak membuat sebuah statement, tapi mereka tuh bisa menggiring opini publik gitu. Dan buat aku itu tuh cukup relate gitu di zaman sekarang, di mana ya apalagi zaman-zaman Pilpres tuh banyak banget media-media itu yang bisa menggiring opini gitu. Iya, bener-bener sih. Dan buat aku itu cukup serem nggak sih, Yan? Buat orang-orang yang orang yang percaya-percaya aja itu cukup nyeremin loh gitu. Iya. Aku jadi mikir ulang tahu. Jangan-jangan selama ini ada fakta-fakta yang aku tahu tapi ternyata itu bohongan. Ternyata itu cuma framing. Bukan aja. Ya, medianya nggak pernah statement itu, tapi membuat seolah-olah itu benar kayak gitu. Itu buat aku sih cukup menyeramkan gitu, sosial media zaman sekarang gitu ya. Karena begitu manipulatifnya dan benar-benar kita dilihatin gitu, bagaimana caranya memanipulasi sebuah kasus, memanipulasi sebuah berita gitu. Nah, sekarang mungkin yang terakhir masalah acting Han ya. Mungkin Hani dulu deh yang mulai deh. Ini cukup panjang sih sebenarnya. Overrated nggak sih kalau aku mau ngasih 100/1000, 1000/1000 gitu kan. Ini tuh keren banget sih. Iya. Karena bener-bener aku suka gini. Kerennya itu keempat pemainnya. Jadi si Bu Praninya, Titanya, Muklas sama Pak Diditnya. Itu tuh keempat-empatnya tuh aduh aktingnya tuh keren banget. Terus mungkin aku aman gak sih? Nggak apa-apa, oke. Kita bahas dari Dwi Sasono dulu Dwi Sasono, oke. Dwi Sasono keren banget. Parah sih. Ya begitu ntar ya. Disclaimer dulu, emang buat aku aktor favorit itu Dwi Sasono sama Kiki Narendra. Iya. Jadi gini, aku tuh lumayan bukan lumayan riset ya. Aku lumayan tahu lah tentang namanya penyakit bipolar. Iya. Nah, dengan aku ngelihat peralihan aktingnya. Jadi di scene awal itu kan diliatin kalau si Dwi Sasono itu
lagi di fase depresi. Terus tiba-tiba dia ke fase ceria nih. Dan itu tuh bener-bener 100% beda. 180 derajat beda gitu. Iya, tapi aku sebagai orang yang apa ya dekat lah, cukup dekat dengan beberapa bipolar, itu tuh boleh nggak sih ngomong gitu? Boleh, silakan ya. Dengan beberapa bipolar tuh aku ngelihatnya kayak iya ini banget gitu, gimana sih kayak ini orang risetnya gimana ya? Maksudnya karena kayak iya ini orang kayak gini nih gitu, bipolar tuh kayak gini dan dia tuh bisa mendapatkan emosi itu loh, tapi tidak too much, jadi kayak pas gitu. Aduh mantep banget deh. Kalau menurut Kabi gimana? Mungkin aku disclaimer dulu kalian ya, kalau misalkan kita berdua itu kenal sama seseorang, bukan beberapa orang yang punya penyakit bipolar, dan itu pun sudah pernah ke psikolog dan benar seperti itu gitu kan. Jadi yang kamu bilang sih kan, kayak aku tuh merasa relate gitu dengan actingnya Dwi Sasono. Kenapa bisa kerasa pas banget gitu? Iya. Kayak kok ini kayak seperti orang yang aku kenal itu gitu. Iya, bukan mirip maksudnya nggak persis sama. Cuman fasenya itu mirip gitu. Tapi ya nggak benar-benar tingkahnya nggak beneran sama. Nggak mungkin gitu. sama ya. Nggak mungkin sama lah. Tapi fasenya terus gerak-geriknya itu cukup mirip gitu kan. Jadi kayak wah ini Dwi Sasono keren juga sih aktingnya gitu. Iya. Jadi ya buat aku ya emang jadi ya buat aku salah satu fans Dwi Sasono ya udah sih patut angin jempol aja udah. Bagus udah ya udah gitu sebagai fanboy ya. Iya. Gitu sih. Mungkin kalau aku juga yang bikin terpukau aktingnya Prilly sih. Buat aku pribadi kalau dengar kata Prilly, yang aku bayangin adalah sesosok yang ceria. Kalau enggak dia bisa acting sedih. Jadi intinya tuh dia actingnya selalu ekspresif. Iya. Nah, di film ini entah aku doang atau kamu juga ngerasain kalau justru di film itu dia tuh yang datar tapi tegas. Iya. Bukan dark banget. Tapi enggak, ya bener-bener sih. Dia yang tegas tapi kayak punya banyak masalah gitu. Punya jiwa-jiwa rebel gitu. Tapi dia tidak bisa mengungkapkan, jadi dia pendem. Oh iya. Jadi ngerasa kayak wah dia tuh kayak tegas tapi pendiam dengan banyak dengan banyak problematika dalam dirinya dia gitu. Iya. Jadi sih kalau buat aku Prilly ya. Iya sih, Prilly di sini beda banget sih. Selanjutnya itu sih si Bu Prani. Buat aku entah kenapa dia cocok banget ya jadi guru BK beneran kayaknya. Iya bener. Aku baru ingat kalau dia itu main di Bumi Manusia, dan aku suka film Bumi Manusia, dan dia memerankan jadi si tokoh utamanya kan, si Nyai itu Nyai Ontosoro. Aduh keren banget ya di sini. Oke. Di sini tuh Bu Prani ini merankin sebagai entah kenapa aku merasakan vibe gurunya gitu di dia beneran jadi guru BK gitu. Gimana dia ngomong ke muridnya, gimana dia nge-handle murid-muridnya. Aku ngerasa kayak dia tuh kayak beneran guru gitu. Dia kayak aku tuh ngerasa dia nggak kayak acting gitu. Iya. Aku tuh kayak ngerasa kayak dia tuh yang beneran guru loh gitu. Iya, dan aku ngerasa aduh kalau dia jadi guru beneran, aku mau udah jadi muridnya. Karena dia tipe guru yang akan disayangin banyak murid, karena dia tipe yang tegas, tapi dia tulus. Jadi ada guru yang ketika dia tuh nggak cuma galak, tepuguh gitu, tapi ada di guru yang dia tegas, tapi dia akan tulus gitu, kerasa gitu. Dan yang paling respect adalah yang di ending sih kan. Yang dia mengorbankan itu demi isi itu. Iya, gue itu wah respect. Iya, benar. Respect. Dia mungkin sebagai guru untuk murid-muridnya adalah sosok yang luar biasa gitu, tapi bagi yayasan atau bagi sekolahnya ya justru menjadi sosok yang bahaya gitu buat menjaga nama baiknya gitu. Sebenarnya yayasannya juga udah, maksudnya nggak rela juga untuk nggak rela juga. Tapi ya dia definisi guru nggak sih, karena dia mengorbankan. That's the point ya. Iya. Guru mengorbankan jadi guru tuh pekerjaan. Guru tuh profesi gitu. Tapi sebenarnya ketika emang guru yang benar-benar berniat untuk mendidik muridnya, itu akan kelihatan seperti si Bu Prani ini gitu. Mengorbankan pekerjaannya loh yang dia cintain. Iya. Cuman karena dia mempertahankan satu sosok gitu. Itu buat aku gila sih di sini Bu Prani luar biasa sih. Sebenarnya namanya Bu Syaine Febrianti ya. Syaine. Iya itu dia keren banget ya. Keren banget sih sumpah. Aku sampai kayak aku kemana aja sih baru tau dia. Baru gitu ya. Terus jadi ya bisa dibilang top Marco top sih dia. Iya. Keren banget sih. Nah, siapa Han? Angga Yunanda. Oke. Mau kamu dulu aku dulu? Kamu dulu. Oke. Buat aku sama kayak Pril nih.
ketika aku mikir Angga Yunanda, di otak aku pasti memikirkan sosok yang charming man gitu, charming boy gitulah. Iya. Sosok yang apa ya? Prince Charming. Prince Charming gitu, yang bisa nge-guide para wanita gitu. Iya. Tapi di sini dia juga jadi anak durhaka, tau gak sih? Sumpah di sini aku kerasa keselnya sama dia loh sebenarnya. Betul-betul kerasa sebelnya loh sama dia. Iya. Terus kayak tapi aku apa ya cukup impresif gitu dengan aktingnya yang dia jadi acu tak acu gitu ke ibunya gitu, yang kelihatan kayak anak zaman sekarang. Mohon maaf banget nggak semua anak zaman sekarang kayak gitu, tapi aku lihat banyak anak-anak termasuk seseorang yang aku kenal yang di apa ya sosial media itu wah iya bareng ibu gua nih gini-gini, temen pas udah diposting udah biasa lagi gitu. Itu kayaknya relate aja gitu, sering lah kayak gitu. Iya, aduh gimana ya, aku suka banget sama Angga Yunanda. Iya. Kayaknya Angga Yunanda akan menjadi aktor yang aku suka sih. Gue favorit aktor ya. Iya, paham sih. Aku memang awalnya skeptis dengan Angga Yunanda karena aku pikir dia cuman yang di sinetron, maksudnya bukan yang ganteng gitu doang. Tapi kan begitu aku nonton dia di Dua Garis Biru, dia di Raden Saleh, terus apa lagi ya? Pokoknya banyak lah beberapa yang aku merasa Raden Saleh sebenarnya nggak beberapa sih, di film lain tuh dia kayak keluar banget kerennya gitu kan. Yeah. Dan yang aku suka di sini tuh dia mau melepaskan kecharmingan dia. Iya, itu dia. Gitu dengan ibaratnya itu peran-peran yang si Muklas ini karakter yang agak freak juga nggak sih sebenarnya? Iya kan? Ya, dengan Animalus abis itu ya nggak sih? Udah keracunin sama sosial media gitu kan. Iya gitu, bener-bener yang tipe-tipe cowok-cowok engagement gitu loh. Iya. Nah di sini tuh dia bener-bener dia mau memerankan itu kan beda banget sama dia, dan menurut aku tuh keren. Terus emosinya dia ketika dia marah. Ini semua ya emang karakternya jauh dari film-film dia. Aku jujur sangat mengharapkan mereka kan semua dapat nominasi ya kalau nggak salah. Sangat mengharapkan mereka dapat sih di FFI. Karena emang worth it loh gitu. Dan lagi yang perlu bahas tadi Han, masalah aktingnya si Angga Yunanda di sini tuh justru kebalikannya si Prilly nih. Oh iya. Prilly justru yang rada kalem dan non ekspresif. Di sini si Angga Yunanda tuh ekspresif banget dari awal film nggak sih? Iya. Tiap kali dia muncul pasti dia yang selalu ekspresif gitu. Entah senang, entah bahagia, entah sedih, entah marah-marah. Momennya itu semuanya ada gitu di Angga Yunanda gitu di film ini gitu ya. Iya, benar-benar. Apalagi yang pas dia ngetok ngejedutin pintu. Jedutin kepala. Jedutin kepala itu kayak kerasa real gitu nggak sih emosinya gitu, dapat banget sih. Iya, benar-benar. Jadi kita sebel-sebelnya tuh dapat. Iya, sebel-sebelnya dapat. Tapi di akhir mereka tuh memang menunjukkan kalau mereka tuh keluarga biasa, karena menurut aku walaupun si katanya Muklasnya Angga Yunandanya ini kayak durhaka sama ibunya, cuman di ending tuh tetap dia tuh sayang sama keluarganya gitu. Nah sebenarnya sih itu yang jadi pertanyaan buat aku sih. Kenapa? Sebenarnya apakah si Muklas ini beneran sayang sama keluarganya atau dia tuh pengen kelihatan sayang supaya pengen cepet-cepet masalah ini beres gitu? Kayak misalkan dia tuh pengen banget kan si ibunya. Pas itu kan dia pengen banget ibunya tuh video klarifikasi yang kedua. Yang ketika ayahnya hilang. Dia kan pengen banget kan karena alasannya aku tuh nggak mau papa tuh kenapa-napa gitu. Sebenarnya aku bingung apakah karena dia khawatir sama bapaknya atau dia pengen si ibunya tuh video klarifikasi yang kedua tuh biar nurunin intensitas amarah netizen doang gitu. Oh, iya juga ya. Iya nggak sih? Kayak misalkan kalau misalkan emang lu khawatir sama ayah lu, ya lu cari lah gitu. Lu gak ngapain nyiram ibunya gitu, terus marah-marah nggak jelas gitu ya, itu gak akan balik bapaknya gitu. Dan daripada lu pakai marah-marah gitu, ya mending lu cari langsung gitu sih. Jadi kayak aku tuh ngeliatnya justru di sini kayak Angga Yunanda pas walaupun di sini itu ya, dia tuh ya masih mikirin dirinya sendiri, masih jadi sosok yang anak yang egois aja sih sampai akhir gitu. Itu penilaian aku ya. Mungkin yang lain bisa coba buat yang udah nonton boleh komen. Iya, boleh. Gimana? Gitu sih. Jadi buat aku sih motif si Angga Yunanda di sini atau si Muklas tuh dari awal sampai akhir masih sama. Dia tuh pengen pengen peduli dengan dirinya sendiri doang gitu intinya. Satu lagi sih ada Omara. Itu juga keren. Aku senang dia main karena aku emang suka dia sih. Dari awal-awal dia kan dia Dilan mungkin nggak terlalu ini kali ya. Tapi di KD kalah kan. Iya, maksudnya di KD tuh aku udah kayak wah nih orang nih keren nih kayaknya nih orang keren nih. Emang aktingnya totalitas. Iya. Apalagi yang scene yang di toilet.
Iya. Kayaknya pemain teater deh, karena emang Nggak tahu ya, mungkin keren ya. banget tuh. Itu aku kaget loh di situ. Dia tuh Iya. sampai beneran di toilet, bener-bener Iya, toilet iya. terus gitu. Ya, itu. Wow sih. Kayaknya Dan- memang ini sutradaranya mencari pemain-pemain terbaik yang cukup maksudnya. gila sih. Yang cukup gila ya untuk mau ini. Apalagi gilanya itu benar-benar narik mereka dari keluar dari comfort zone nggak sih? Iya, benar. Apalagi siapa tadi Omar. Omara. Apalagi si Omara itu kan, Hmm? apalagi si Omara itu kan yang dia itu marah-marah loh pas ketika si ibu Prani itu Oh. terakhir itu. Oh cerita iya itu. iya iya. Heeh. Itu emosionalnya dapat banget nggak sih? Ya? Iya. Dia kan menyalahkan dirinya sendiri jadinya gitu segala macam. Iya. Nah, itu sih kan sebenarnya yang pengen dibahas juga tadi. Mm-mm. Aku ingat si Omara ini Gora ya. Gora. Terkadang orang itu ngelihat sesuatu itu cuma berdasarkan apa yang dia pengen pikirkan gitu. Kayak Iya. contohnya sih, sebenarnya Gora itu menceritakan itu pengen berterima kasih kan sebenarnya. Iya. Tapi lo malah bawa framing ke Malah tempat bawa framing lain, segala macam. Padahal gak ada yang bertanya si Gora ini sebenarnya seperti apa gitu. Iya. Itu kayak ya itu sih. Balik lagi ke ceritanya. Karena buat aku emang film ini ceritanya begitu banyak yang bisa dibahas, begitu kuat gitu kan. Iya. Cuman ya karena kita nggak mau spoiler terlalu parah, jadi ya kita jaga-jaga kata-kata. Iya. Bener. Gitu. Jadi si Omara emang buat aku juga top sih. Jadi buat aku ini kalau beneran ada ya keluarga kayak gini itu cukup unik sih. Jadi keempat-empatnya itu punya persona yang berbeda-beda, tetapi di akhir ya mereka berusaha menjadi satu gitu. Iya, mereka Karena viral. Iya. Mempertahankan keluarganya. Dan gitu. keluarganya gitu. Dan yang terakhir, aku suka banget dengan Fregas Banu Teja. Iya. Tejo. Please Tejo bikin. sih. Kalau nggak salah sih kan Teja ya, tapi Teja, iya. bacanya Tejo deh. Oh iya. Kalau nggak salah. Mhm. Dan please bikin film lagi. Kayaknya dia bikin film memang Penyanyi Jaya kan 2021 ya? Iya 2023. Ini 2023. 2 tahun sekali deh kayak. Tapi sih 2 tahun sekalinya bikin tuh, film. Wow. Cuman aku sih nggak tahu sih, aku lupa siapa yang ngomong, untuk bikin sebuah karya yang bagus membutuhkan waktu yang begitu panjang juga gitu Iya, kan. benar. Dan emang lihat 2 tahun itu bikin ini kayak wah, Keren banget sih. begitu Keuletan rapi, gitu. dia loh. Gitu keulet. Jadi dia definisi apa ya, memang kalau kerja keras dan kerja gigih tuh pasti hasilnya akan lebih maksimal. Iya gitu. Dan yang perlu diingat, ini tuh untuk segi film layar lebar ya, Iya. itu film keduanya gitu. Iya. Film kedua loh. Sebenarnya dia ada beberapa short film juga. Cuman kalau untuk yang di layar lebar baru Ini 2 nih. baru 2 tapi sekalinya langsung keren banget. Jadi jatuh cinta atau nggak sih sama karya-karya dia atau Iya, nggak sih? sumpah. Jadi itu dia sih pembahasan kita mengenai film ini hanya. Intinya sih bisa banyak banget yang bisa kita ambil ya. Contohnya kayak film ini mengajarkan kita untuk tidak selalu percaya 100% dengan apa yang kita lihat di sosial media. Terus kita juga perlu jangan cepat mengejudge seseorang hanya dengan satu kasus viral doang. Yang bisa diambil ya iya sih sama, jangan menjudge seseorang hanya karena satu video yang kita belum tahu kebenarannya. Kalau memang kita ngerasa kita nggak tahu kebenarannya, ya nggak usah komen, dan nggak usah nonton, lebih baik nggak usah memviralkan ke orang lain gitu. Atau karena ya lu lihat udah gitu. Iya, kecuali viralkan aja kalau misalnya ada video kebaikan itu kan beda ya. Tapi kalau video-video yang negatif, keburukan, ya mendingan udah di-keep aja, kita udah nonton, udah gitu, nggak usah di-share ke orang mungkin lain. Mungkin lebih tepatnya kalau negatifnya, mungkin lebih tepatnya negatif tapi belum tentu pastinya gitu. Iya. Kecuali kalau memang udah fakta pasti ya itu oke lah gitu. Iya. Tapi kalau untuk sesuatu yang ambigu yang masih belum tahu benar salahnya, ya itu mungkin keep aja tuh diri sendiri nggak sih. Dan juga film ini mengajarkan begitu menyeramkannya sosial media ya. Iya. Karena sosial media bisa dengan mudahnya memanipulasi opini gitu. Itu aja sih ya, movie talk kali ini sungguh panjang ya. Sorry, please nonton film ini. Ya please, kalau bukannya ini genrenya drama, kita lihat di IMDb ya. Cuman ini bukan nada cheesy drama gitu loh. Ini sama sekali tidak cheesy. Bahkan sepanjang film itu penuh dengan masalah. Tahu sih, dengan satu masalah ditambah masalah lainnya, dan masalah lain dan tambah masalah lainnya lagi gitu. Jadi masalahnya itu bertubi-tubi gitu. Jadi worth it banget lah untuk ditonton gitu. Dan jadi kalau bisa ya, kalau lu menghargai film, coba deh lu nonton di bioskop. Jangan sampai nunggu bajakannya Han ya. Mungkin itu dia sekian dari kita. So we hope you guys enjoy this video. Thanks for watching and see you.